Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sini saya Al-Fadri Sidik, mahasiswa PJJ S1 Akuntansi Universitas Siber Asia dengan nomor pokok mahasiswa 240 301 020483 akan menjelaskan makalah saya mengenai strategi optimalisasi kebijakan dividen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Bagaimana kita tahu, latar belakang dari kebijakan dividen ini seringkali menimbulkan dilema antara kepentingan dari investor dan manajemen. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai sinyal bagi pasar mengenai bagaimana kondisi itu sendiri, kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kebijakan dividen, teori-teori apa yang mendasarinya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penetapannya, serta bagaimana dampaknya terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi bagi akademisi, praktisi bisnis, dan investor. Metode yang saya gunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber literatur terkait kebijakan dividen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian singkat mengenai apa sih kebijakan dividen itu sendiri. Kebijakan dividen adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan mengenai bagaimana cara perusahaan mendistribusikan laba kepada pemegang saham atau penahanan laba mereka untuk investasi ulang. Terhadap keputusan ini mencerminkan bagaimana strategi perusahaan dalam mengalokasikan keuntungan mereka antara pembagian dividen atau menambahkan modal internal untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Terhadap kebijakan dividen ini terhadap banyak teori, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena di makalah sudah saya jabarkan. Jadi saya akan menjelaskan mention hanya beberapa teori. Yang pertama adalah teori irrelevansi dividen dari Modigliani dan Miller pada tahun 1961. Teori yang kedua adalah teori Bear in the Hand, diperkenalkan oleh Gordon dan Linter. Yang ketiga adalah teori preferensi pajak atau tax preference. Selanjutnya adalah teori signaling. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan dividen itu sendiri. Kita tahu bahwa kebijakan dividen perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi penentuan kebijakan dividen. Faktor pertama adalah stabilitas laba perusahaan. Stabilitas laba perusahaan sangat memainkan peran penting dalam penetapan kebijakan dividen. Perusahaan dengan pendapatan yang stabil cenderung lebih mampu membayarkan dividennya secara konsisten kepada pemegang saham. Sebaliknya, perusahaan dengan laba yang fluktuatif mungkin lebih berhati-hati dalam menetapkan dividen untuk menghindari komitmen pembayaran yang tidak dapat dipenuhi di masa akan datang. Stabilitas laba ini memberikan kepercayaan kepada investor mengenai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian investasi secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah kebutuhan dana untuk investasi. Kebutuhan dana investasi perusahaan-perusahaan seringkali dihadapkan pada pilihan antara harus membagikan laba sebagai dividen ataupun menahannya untuk menandai investasi baru. Apabila perusahaan ada peluang investasi yang sangat menjanjikan dengan tingkat return yang sangat tinggi, manajemen dari perusahaan mungkin memilih untuk menahan laba guna membiayai proyek tersebut. Keputusan-keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa reinvestasi laba dapat menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang lebih signifikan di masa depan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan serta kesejahteraan dari para pemegang saham. Faktor yang mempengaruhi ketiga adalah bagaimana kondisi keuangan perusahaan dan likuiditas perusahaan itu sendiri. Likuiditas perusahaan atau kita kenal dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat mempengaruhi kebijakan dividen. Perusahaan dengan posisi likuiditas yang kuat cenderung akan membayarkan dividen tunai karena mereka memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran itu tanpa mengganggu operasional mereka. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang kecil ataupun rendah mungkin memilih untuk menahan laba mereka guna memastikan ketersediaan dana untuk operasional dan kewajiban-kewajiban penting mereka lainnya. Perusahaan ini sangat penting bagaimana perusahaan dapat menjaga kestabilitas keuangan perusahaan untuk menghindari risiko likuiditas yang dapat berdampak negatif pada keberlangsungan dari usaha perusahaan itu sendiri. Faktor keempat adalah pertimbangan pajak. Aspek pajak ini sangat berpengaruh dalam mempertimbangkan kebijakan dividen.
Di beberapa hukum dan beberapa negara, dividen terhadap pajak, dividen, pajak terhadap dividen dikenakan lebih tinggi daripada pajak terhadap capital gain. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana preferensi investor dalam memilih tempat untuk mereka investasi, di mana mereka mungkin lebih memilih perusahaan yang menahan laba untuk diinvestasikan kembali daripada memberikan secara dividen, dikarenakan pajak yang beredar adalah lebih tinggi terhadap dividen daripada terhadap capital gain. Dengan demikian, manajemen perusahaan harus mempertimbangkan secara matang apa sih efek dari implementasi pajak ini bagi perusahaan dan pemegang saham dalam penetapan kebijakan dividen mereka untuk kegiatan yang optimal. Faktor yang terakhir adalah persepsi pasar. Keputusan ini keputusan pembagian dividen seringkali dianggap sinyal bagi pasar bagaimana tentang kesehatan dan prospek perusahaan di masa depan. Pembayaran dividen yang konsisten ataupun meningkat dapat meningkatkan kepercayaan investor ataupun citra positif perusahaan di pasar. Sebaliknya, pengurangan atau penghentian dividen dapat menimbulkan kekhawatiran dan persepsi negatif terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan dividen akan diterima oleh pasar dan bagaimana dampaknya terhadap harga saham serta reputasi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja jenis kebijakan dividen yang biasa diterapkan di perusahaan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan dividen tunai atau cash dividend. Dividen tunai adalah bentuk distribusi laba kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Pembayaran dividen tunai ini akan mempengaruhi kas perusahaan dan mencerminkan profitabilitas serta likuiditas yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Dividen tunai biasanya dibayarkan secara periodik, contohnya seperti tiap kuartal, tiap semester, atau bahkan tiap tahun, dan memberikan pengembalian langsung kepada para pemegang saham. Namun, perusahaan harus memastikan paling benar-benar apakah pembayaran dividen ini tidak mengganggu dari kebutuhan operasional dan kebutuhan kewajiban-kewajiban mereka yang utama lainnya. Jenis kebijakan dividen yang kedua adalah kebijakan dividen saham atau stok dividen. Dividen saham ini adalah distribusi dividen dalam bentuk penambahan jumlah saham kepada para pemegang saham, bukan dalam bentuk tunai. Dengan menerima dividen saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor akan bertambah tanpa harus mengeluarkan dana tambahan. Walaupun nilai investasinya tidak berubah secara langsung, tapi dividen saham dapat meningkatkan likuiditas saham di pasar dan memberikan sinyal positif tentang bagaimana prospek pertumbuhan perusahaan. Namun, peningkatan jumlah saham yang beredar dapat menyebabkan dilusi kepemilikan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja perusahaan. Kebijakan yang keempat adalah kebijakan dividen properti atau properti dividen. Dividen properti adalah pembagian dividen dalam bentuk aset selain kas, seperti real estate, persediaan barang, atau aset lainnya. Jenis kebijakan dividen ini sangat jarang digunakan karena kompleksitasnya dalam penilaian dan distribusi aset non-tunai. Dividen properti mungkin dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut memiliki surplus aset tertentu yang tidak diperlukan dalam operasional dan ingin mendistribusikannya langsung kepada para pemegang saham. Namun, penerapan dari dividen properti ini sangat sulit dikarenakan harus memerlukan pertimbangan hukum dan akuntansi yang sangat cermat untuk memastikan kepatuhan dan keadilan bagi seluruh pemegang saham. Kebijakan yang kelima adalah dividen scrip atau scrip dividen, yaitu kebijakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat, utang, ataupun janji bayar kepada para pemegang saham. Situasi di mana perusahaan menghadapi keterbatasan likuiditas, tapi ingin tetap memberikan dividen, mereka dapat mengeluarkan scrip dividen sebagai komitmen mereka untuk membayarkan dividen di masa depan. Scrip dividen biasanya mencantumkan tanggal jatuh tempo dan mungkin disertai dengan bunga. Meskipun memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, penggunaan dividen scrip harus dilakukan dengan berhati-hati untuk menghindari persepsi negatif dari investor terkait kesehatan keuangan perusahaan. Pemilihan dividen ini, pemilihan jenis dividen yang tepat akan memerlukan analisis yang mendalam terhadap kondisi keuangan, kebutuhan investasi, serta ekspektasi para pemegang saham ke depannya. Secara teori, dampak dari kebijakan dividen ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap harga saham, persepsi investor, serta kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Kesimpulannya adalah kebijakan dividen inilah kebijakan strategis yang mempengaruhi bagaimana persepsi investor dan nilai perusahaan di pasar. Kebijakan ini mencerminkan strategi dari modal dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Saran, perusahaan sebaiknya menetapkan kebijakan dividen yang mempertimbangkan berbagai faktor,
untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, memenuhi ekspektasi pemegang saham, meningkatkan daya tarik investor, serta tetap menjaga stabilitas pasar modal. Sekian presentasi saya. Saya Alfadri Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.